Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran Budaya Melayu Riau. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu sebelumnya, yaitu mengenai buah tangan makanan khas Riau. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi jenis-jenis makanan yang menjadi buah tangan khas Melayu Riau. Secara umum, jenis makanan Melayu dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar berdasarkan waktu penghidangan. Pertama, yakni makanan harian atau makanan yang setiap hari dihidangkan untuk memenuhi asupan gizi harian. Yang kedua, makanan dalam upacara dan ritual atau makanan yang hanya dihidangkan dalam acara tertentu saja. Kedua bagian besar ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara memasaknya, yakni panggang, salai, jemur, ubuk, rebus, kukus, goreng, sangrai, dan peram. Dari kadar airnya pula, makanan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni kering, basah, dan berkuah. Jenis makanan yang pertama yaitu makanan berdasarkan peruntukan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama makanan harian. Mengolah atau membuat makanan harian biasanya dilakukan ketika selesai sholat subuh menjelang sholat zuhur dan setelah asar menjelang maghrib. Makanan utama dalam harian adalah nasi dengan lauk-lauknya serta makanan selingan seperti kue mueh. Yang kedua, makanan upacara dan ritual. Dalam upacara ritual, orang Melayu juga membuat makanan harian dan tentunya membuat makanan khusus. Makanan khusus adalah makanan yang dibuat dalam acara-acara ritual, upacara, dan perayaan tertentu. Misalnya bubur Asyura yang hanya dibuat dalam acara keagamaan seperti Maulud dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berarti beras kuning dan putih dalam acara nikah kawin, nasi kuning bunga telur yang dibuat dalam acara hari raya Islam, dan lain sebagainya. Selanjutnya, makanan berdasarkan pengolahan. Terdiri dari yang pertama, panggang. Panggang adalah cara memasak dengan mendekatkan atau meletakkan bahan makanan di atas bara api. Yang kedua yaitu salai. Pengolahan makanan dengan cara disalai bertujuan untuk mengawetkan makanan untuk waktu yang lama. Yang ketiga yaitu jemur. Mengolah makanan dengan cara menjemur tidak jauh berbeda dengan cara menyalai. Salai menggunakan panas api dan asap, sedangkan menjemur menggunakan cahaya matahari. Menjemur juga cara untuk mengawetkan makanan. Yang keempat yaitu ubuk. Memasak makanan dengan cara diubuk memang sangat khas. Bahan makanan yang dapat diolah adalah pisang, ubi, biji-bijian, dan ikan. Makanan yang hendak dimasak ditimbun dalam tanah atau debu. Di atasnya dipasang api. Waktu memasak sekitar 1-1,5 jam. Yang kelima yaitu rebus. Rebus adalah cara memasak sesuatu dengan air atau memasak sesuatu di dalam air mendidih. Memasak dengan rebus mulai dilakukan setelah manusia mengenal teknologi pembuatan peralatan dapur. Yang keenam yaitu kukus. Kukus adalah cara memasak dengan uap di sekitar atau di atas titik air didih.
Bahan makanan yang dimasak dengan cara ini relatif lebih lama dibandingkan memasak dengan cara merebus, dan kandungan airnya juga lebih sedikit. Selanjutnya, goreng. Istilah goreng yakni penyebutan cara memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak, margarin atau mentega sebagai medium penghantar panas. Dan yang terakhir yaitu sangrai. Sangrai adalah teknik memasak yang tidak menggunakan air dan minyak. Sangrai dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, sangrai hanya menggunakan kuali dan bahan masakan dimasukkan ke dalam kuali, lalu dipanaskan dengan api kecil atau bara. Yang kedua, sangrai yang menggunakan pasir sebagai medium penghantar panas. Jenis makanan yang ketiga yaitu makanan dari kandungan airnya. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, makanan kering. Makanan kering biasanya memiliki tingkat ketahanan makanan yang jauh lebih tahan lama. Pembuatan makanan kering juga bertujuan sebagai cara untuk mengawetkan makanan. Yang kedua yaitu makanan basah. Keawetan makanan basah cenderung lebih singkat dibandingkan dengan makanan kering. Hal ini disebabkan makanan dibuat tidak menggunakan zat pengawet. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.